Sorotan lain, Saudara, Indonesia saat ini masih menghadapi masalah berkaitan dengan integritas. Nah, salah satu gugus tugas di B20, yaitu Integrity and Compliance Task Force, berdialog antara para menteri negara G20 membahas rekomendasi kebijakan gugus tugas ini. Pagi ini Kompas TV sudah kedatangan Haryanto T. Budiman, Chair of B20 Integrity and Compliance Task Force, sekaligus Managing Director BCA. Pak Haryanto, halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah main-main ke Kompas TV pagi ini. Ini menarik melihat gugus tugasnya, Integrity and Compliance, Pak. Mungkin secara umum dulu, output yang diharapkan dari gugus tugas ini tuh apa sih, Pak Haryanto? Ya, kami akan mengeluarkan yang namanya policy recommendations yang akan dipresentasikan kepada para pemimpin negara G20 di Bali pada saat summit nanti. Karena memang B20 ini adalah mitra dari G20, salah satu mitra yang paling aktif karena kami membawa suara dari bisnis untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan, khususnya pengambil kebijakan di G20. November berarti akan dibawa policy recommendation-nya sampai saat ini, Pak. Berarti tinggal hitungan bulan, ini sudah sampai sejauh apa? Ya, kami sudah mulai prosesnya sejak bulan Oktober tahun lalu. Jadi kita berdiskusi dengan para stakeholders, baik dari dalam maupun juga dari luar negeri. Dan kita juga dibantu oleh 7 orang co-chairs dari berbagai negara G20. Ada yang dari China, ada yang dari Brazil, ada juga yang dari Argentina, dan juga negara-negara lain seperti Switzerland dan UK. Dan di sana itu kita membahas hal-hal yang perlu menjadi suatu fokus bagi kita. Apalagi kita tahu bahwa dalam konteks new normal saat ini, digitalisasi menjadi semakin penting, dan juga kita terkena dampak daripada pandemi. Demikian juga dengan isu-isu terkait dengan geopolitik yang semakin memanas. Kita take into account hal-hal seperti itu selain tentu saja hal-hal yang terkait dengan kebijakan anti korupsi sebelumnya. Sebelumnya di pertemuan B20 G20 selalu diangkat isu-isu misalnya terkait dengan beneficial ownership, inisiatif-inisiatif terkait anti bribery, whistleblowing system, anti corruption, mengenai procurement yang lebih baik. Jadi itu tetap akan kita masukkan dalam rekomendasi kita, tapi kita akan perkaya dengan konteks yang lebih lengkap, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini. Oke, kira-kira Pak, polisi-polisi yang akan menjadi tambahan atau yang tadi Pak Haryanto bilang diperkaya ini akan dibawa di November ini apa saja, Pak? Ya, kita ada 4 ya dari segi policy recommendations. Yang pertama itu adalah terkait sustainable governance, jadi tata kelola yang berkesinambungan. Kita tahu bahwa di saat ini ketika investor memutuskan untuk masuk ke satu perusahaan, mereka tidak hanya melihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Mereka juga melihat apakah perusahaan ini melakukan bisnisnya secara sustainable. Artinya apa? Artinya apakah perusahaan ini menerapkan hal-hal terkait dengan ESG, environmental, social, dan juga governance. Kita tidak hanya bicara mengenai lingkungan, ada faktor sosial dan juga governance. Namun demikian, complication-nya adalah pada saat ini kalau kita membaca laporan keuangan, standarnya udah baku. Jadi kita dengan mudah bisa membandingkan kinerja dari perusahaan A dengan perusahaan B. Tidaklah demikian dengan laporan ESG, karena standarnya belum ada. Jadi kalau Anda melihat laporan ESG dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, itu kontennya bisa saja berbeda. Jadi ada hal-hal yang belum masuk ke laporan tersebut. Kami mendorong agar ada satu standar yang baku untuk laporan-laporan yang sifatnya non-financial terkait environmental, social, dan governance, sehingga pada saatnya nanti kita bisa membandingkan kinerja dari satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam konteks sustainability. Itu yang pertama. Rekomendasi yang kedua tentu saja terkait dengan aspek-aspek integritas. Jadi kami tetap mendorong apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita di B20 dan G20 di tahun-tahun sebelumnya. Itu kita melihat bagaimana kita bisa menerapkan hal-hal dalam interaksi antara bisnis dengan pemerintah, bagaimana hal-hal antara bisnis dengan sesama bisnis, dan juga bagaimana dengan collective action yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah dan civil society untuk menciptakan anti korupsi yang lebih baik. Rekomendasi yang ketiga itu terkait dengan anti money laundering dan terrorist financing. Kita tahu dalam normal yang baru ini dengan adanya COVID-19, kita harus sudah terbiasa bekerja dari rumah dan juga bekerja dari kantor. Jadi sepertinya hybrid working model ini akan tetap ada ke depannya. Nah, itu menimbulkan tantangan tersendiri dari segi anti money laundering. Jadi ada juga Anda pernah dengar misalnya mengenai digital currency yang bisa digunakan juga untuk transaksi-transaksi yang ilegal. Jadi kami mendorong bahwa untuk identifikasi daripada risiko-risiko baru dalam new normal ini perlu dilakukan.
supaya kita bisa menerapkan AML dan juga anti-teroris financing yang lebih baik. Yang keempat itu terkait dengan cybercrime. Karena cybercrime ini adalah sesuatu yang menjadi concern dari kita semua, karena cybercrime ini bisa digunakan juga untuk mencuri data dan akhirnya digunakan juga untuk tindakan-tindakan kriminal. Jadi ada 4 rekomendasi seperti yang saya sampaikan tadi. Menarik untuk melihat yang pertama, Pak, akan ada rekomendasi untuk ada laporan non keuangan, terutama untuk ESG yang sudah banyak digaungkan sebenarnya di Indonesia. Tapi pertanyaannya, Pak, sebenarnya angka ESG ini tuh ada apa ya, Pak? Korelasi nggak sih, Pak, bisa mengurangi investor-investor yang mau masuk ke dalam negeri? Kalau itu tentu saja iya, karena sekarang ini kalau Anda bicara dengan global investor, mereka itu ada suatu fund khusus yang hanya dideploy di perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG dengan baik. Bahkan kami pun adalah public company di BCA, kita kalau ketemu dengan investor, mereka menanyakan, BCA ini bagaimana dalam menerapkan ESG? Apakah kredit yang disalurkan juga sesuai dengan kaidah-kaidah ESG? Jadi ini menjadi fokus yang sangat penting saat ini. Karena mereka melihat bukan hanya sustainability dari kinerja keuangan, tapi juga bagaimana kinerja keuangan ini bisa terus berlanjut. Hanya perusahaan yang menerapkan ESG dengan baik yang bisa tetap sustain dalam kinerja keuangan ke depan. Apakah nantinya laporan ini akan dibawa ke pemerintahan, berarti nanti mereka yang memegang, Pak, atau nantinya akan ada kolaborasi juga dengan lembaga-lembaga lain? Tidak demikian. Jadi sebenarnya kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kepada para pemimpin negara G20 agar mereka mengendorse. Perlunya ada satu standar yang baku bagi laporan-laporan yang sifatnya non-financial. Yang nanti akan disusun oleh organisasi-organisasi lain, misalnya oleh IFAC atau oleh GRI atau organisasi lain di dunia. Nanti mereka akan putuskan yang mana yang kira-kira akan digunakan standar yang global ini. Jadi nanti akan ada satu standar secara global yang akan diterapkan. Dan itu akan lebih mudah tentunya nanti untuk negara-negara lain bisa meng-compare ya, Pak. Tapi kalau tadi dari 4 tadi ada salah satu soal digital tadi ya, Pak. Masuk ke anti money laundering, terutama tadi ada banyaknya muncul mata uang digital. Kalau Pak Haryanto melihat, Pak, di dalam negeri sendiri, perusahaan-perusahaan Indonesia nih dengan adanya digitalisasi yang sebenarnya bisa membantu, tapi juga sebenarnya di saat yang sama banyak sekali resikonya. Bisakah atau sudah bisakah perusahaan di dalam negeri ini punya mitigasi untuk menekan ancaman digital tersebut, Pak? Ini adalah tantangan yang kita hadapi bersama saat ini. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai risiko, dulu di perbankan risiko yang paling besar adalah risiko kredit. Saat ini menurut hemat kami risiko kredit tetap penting, tapi kita nggak boleh lupa dengan namanya risiko cyber. Karena cyber ini dampaknya seberapa bahayanya ini kita nggak tahu. Kalau kredit kita tahu ya, saya memberikan pinjaman kepada Anda Rp100. Kalau Anda tidak bayar, saya hilangnya Rp100. Kalau serangan cyber kita nggak tahu. Jadi kalau di sektor keuangan memang sudah diterapkan sekali banyak aturan-aturan terkait dengan cyber security. Ya, jadi misalnya harus ada yang namanya sistem dan prosedur yang baik. Dari segi pengamanan, dari sistem bagaimana proteksinya, bagaimana antivirusnya, bagaimana dengan training kepada karyawan-karyawan kita. Karena seringkali serangan cyber itu datang melalui phishing email. Menerima email, ada attachment, kemudian dia klik attachmentnya, masuklah malware atau virus itu ke dalam sistem. Ini kita terus-menerus edukasi kepada karyawan-karyawati kita. Kita juga senantiasa melakukan yang namanya fire drill. Jadi kita lakukan testing seakan-akan ada serangan cyber. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan tindakan pertama, kedua, ketiga supaya serangan ini bisa kita contain dengan baik. Ini harus dilakukan oleh seluruh perusahaan. Dan memang cyber ini dampaknya ini sangat luas. Jadi dalam sektor perbankan pun tidak serta-merta hanya bank besar yang aman. Karena kita semua saling terkait. Bisa saja serangan ini menyerang bank yang lebih kecil, tapi karena kita saling terkait, bisa-bisa juga kita kena dampaknya. Jadi ini adalah isu yang menurut hemat kami amat sangat penting untuk diatasi. Dan isinya cara kita mengatasinya bukan hanya dengan melakukan upgrading daripada software atau hardware, tapi human-nya juga harus diperhatikan. Individu-individunya, karyawan-karyawati kita, itu penting sekali untuk kita benar-benar berikan training dan awareness. Selain itu juga nasabah harus kita berikan awareness juga. Karena serangan bisa saja dilakukan terhadap nasabah kita. Nantinya apakah itu akan ada di policy recommendation, Pak, untuk dibawa ke puncak G20 November nanti?
Itu akan masuk dalam salah satu policy recommendation kita. Yang keempat, tadi saya sampaikan bahwa menurut hemat kami, cybercrime ini sangat terkait dengan isu-isu integrity dan compliance. Jadi isu integrity dan compliance ini bukan hanya mengenai anti korupsi, tadi ada isu-isu juga terkait dengan anti money laundering dan juga terkait juga dengan cybercrime. Oke, harapannya tentunya kalau ini kita sudah punya patokan dan standar yang baik, bisa semakin menarik investasi terutama ke dalam negeri ini kan Pak berarti? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Semoga goal ini policy recommendation-nya nanti di G20 semuanya lancar sampai bulan November nanti, sampai kita mendengar nanti akan ada laporan non keuangan tadi ya Pak untuk perusahaan-perusahaan tadi. Terima kasih Pak Haryanto sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih, sehat-sehat selalu.